Kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana. Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan AEP dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyeret lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan AEP dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Orang-orang yang di dalam penjara gitu. Kalau saya pribadi berjuang untuk dirinya sendiri karena dia sudah menjalani hukuman. Karena ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian itu memberatkan Saka tetap. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Nah, jadi kalau dengar saksi Sudirman sudah mau mencabut kesaksian dia, ya berarti kan itu keuntungan buat Saka. Nah, kalau masalah mereka nanti ada kaitan dengan apa, ternyata polisi bisa membuktikan, itu urusan mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pendapat saya. Gitu. Jadi hari Senin saya bersama tim Bang Krisna, Bu Titin dan Dian dan Bang Yasin akan ke pengadilan untuk minta salinan putusan. Kita akan membawa Saka langsung agar prosesnya cepat. Dalam waktu tempo 1 minggu kita bisa daftarkan peninjauan kembalinya. Itu bagian dari tujuan PK juga untuk mendatangi pengadilan. Ya minta karena kami belum menemukan putusan kasasi itu belum ditemukan. Ya, artinya kami masih baca dulu putusan kasasinya, salinan putusan kasasinya. Ya kan artinya pertimbangannya apa, kan bagaimana dan bagaimana. Kami semenjak dari pegang Saka bertanggung jawab sepenuhnya kan atas diri Saka. Artinya kayak seperti kemarin kita mencarikan pekerjaan untuk Saka seperti komitmen kami. Ya kan bahwa Saka sudah bekerja, kita sudah carikan pekerjaan Saka. Jadi jangan bilang berkoar-koar doang. Kita bukan tidak berkoar-koar, tapi memang kita berani. Faktanya kita punya bukti-bukti untuk kita PK. Oke? Tambahan sedikit. Nah, oke teman-teman, barusan sudah mendengarkan percakapan dari Farhad Abbas sebagai pengacara dari Saka Tata dan Krisnamurti. Dan ini saya mengutip artikelnya dari Ayo Jakarta bahwa kuasa hukum Saka Tata yaitu Farhad Abbas mengumumkan rencana untuk melaporkan 4 saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu dalam kasus kliennya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang diterima Saka Tata. Dalam pernyataannya, Farhad Abbas mengatakan sudah mempelajari semua persoalan yang dihadapi kliennya. Kelemahan saat ini atau kekurangan yang harus kita lengkapi karena sampai saat ini pengacara lama belum memiliki putusan kasasi Saka Tata. Baru hari ini akan kami minta ke pengadilan untuk meminta salinannya. Kemudian dalam waktu secepatnya kami akan melakukan pendaftaran untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali dengan novum dan beberapa bukti lainnya. Farhad Abbas juga menegaskan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah melaporkan orang-orang yang memberikan keterangan palsu ke polisi daerah Polres Kota Cirebon. Yang kita laporkan itu adalah Sudirman, AEP, Dede, dan Liga Akbar. Liga Akbar mencabut atau mengoreksi terhadap bukan hanya BAP, tapi kesaksiannya di pengadilan itu merupakan satu nilai plus dan bukti baru karena sangat merubah kronologis kejadian pembunuhan ini, kata Farhad. Namun Farhad Abbas mengungkapkan adanya kendala dalam proses ini. Tadi malam kami sudah ke Polres. Kendalanya pengacara lama Saka Tata tiba-tiba membatalkan kehadirannya untuk menyerahkan barang bukti berupa
BAP, sehingga kepolisian Cirebon hanya menunggu BAP yang dimiliki oleh Saka Tatal selama proses pemeriksaan di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar pada tahun 2016. Farhat Abbas juga menjelaskan alasan mengapa banding Saka Tatal ditolak. Kenapa banding? Lebih lanjut, Farhat menyoroti ketidakprofesional pengacara sebelumnya yang mengenai kasus ini. Saya melihat adanya kesalahan ketidakprofesionalan yang ditangani oleh lawyer-lawyer sebelumnya yang mengakibatkan kejadiannya seperti ini. Kami mau investigasi kesalahan apa yang sebenarnya terjadi sehingga persoalan kecil ini bisa membuat seluruh terpidana dihukum seumur hidup. Saka Tatal yang masih anak kecil hanya dituntut 10 tahun dan menjalani hukuman 8 tahun. Farhat Abbas menegaskan pentingnya keseriusan dalam menangani kasus ini. Saya menghimbau kepada orang-orang yang pernah menangani perkara Saka Tatal ini untuk bersikap betul-betul sebagai pembela, bukan pembelot. Semua bukti-bukti selama mendampingi itu harus diserahkan kepada pihak kepolisian karena Polda Jawa Barat, khususnya Polri, mengutamakan bagaimana Polri berbarengan masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Dengan adanya rencana pelaporan ini, keempat saksi palsu yang dilaporkan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun jika terbukti bersalah. Kuasa hukum Saka Tatal berharap langkah ini dapat membantu mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh kliennya. Oke, terima kasih.